Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat tabel pada aplikasi Microsoft Access. Sebelumnya kita membuat dulu database baru, kemudian masukkan nama file, lalu klik create. Nah, di sini kita mengklik kanan pada tabel 1 untuk mengganti namanya. Ganti dengan nama buku, lalu klik OK untuk menyimpan. Kemudian di sini ada dua kolom. Yang pertama itu field name dan data tipe. Kemudian data tipenya kita pilih number karena data yang akan dimasukkan adalah nomor. Lalu buat field selanjutnya dengan menggunakan tipe data yang dibutuhkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita save dengan cara klik 2 kali pada tabel buku, kemudian klik yes, lalu kita masukkan data-data yang diperlukan. Nah, jika selesai, kita akan membuat tabel baru dengan cara klik create, lalu klik tabel, masukkan kembali field yang akan kita buat, sesuaikan lagi data type-nya, dan lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya sampai semua tabel selesai dibuat. Lalu kita buat lagi tabel baru. Di sini kita ganti namanya menjadi peminjaman. Lalu klik OK. Masukkan kembali fieldnya. Lakukan sampai selesai, sampai 4 tabel berikut sudah dibuat dan sudah diisi. Baiklah, sekian untuk tutorial membuat tabel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Ahmad dari kelas 3 MIO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pengertian dari relationship dan cara membuatnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan artinya, yaitu database relasional adalah
suatu database yang di dalamnya terdapat tabel-tabel yang saling berrelasi satu sama lain. Relasi antar tabel tersebut akan dihubungkan oleh primary key dan foreign key. Kemampuan seperti ini dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi database manajemen sistem, salah satunya yaitu Microsoft Access. Jenis-jenisnya yaitu one-to-one dan one-to-many. Baiklah, kita langsung saja langsung membuatnya. Contohnya, kita klik database tools. Setelah itu ada bagian relationship, kita klik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Ada data peminjaman, buku, mahasiswa, dan petugas. Nah, di sini saya sudah menggunakan one-to-one. Kita langsung saja membuat jadi one-to-many dengan cara edit relationship. Nah, terus dari ini kita klik buku, peminjaman yang di buku. Kita klik Enforce Referential Integrity agar terlihat one-to-many-nya. Kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita langsung ke bagian petugas. Sama seperti tadi, kita klik Enforce agar terlihat one-to-many-nya. Klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang query. Query merupakan objek database yang dapat digunakan untuk memasukkan data yang berupa rumus. Selain itu, kita juga dapat melakukan proses pengurutan dan penyaringan data melalui objek tersebut. Query juga dapat digunakan untuk bekerja dengan dua tabel atau lebih dengan cara yang sangat mudah. Kita juga dapat membuat query dari query yang lainnya. Di sini terdapat tiga bentuk query. Yang pertama SQL view, yaitu perintah SQL yang diberikan untuk sebuah query. Yang kedua query design, interface yang disediakan oleh Microsoft Access untuk melakukan query secara cepat dan mudah. Dan yang ketiga, query wizard, hasil tampilan dari perintah query sesuai definisi dari design view dan SQL. Nah, di sini untuk cara pembuatan query tersebut, kita ke menu create, lalu kita pilih query design. Nah, di sini kita akan membuat query mana dulu. Misalnya kita ingin membuat query peminjaman, nah, di sini kita tambahkan recordnya di tabel peminjaman dengan ID buku. Kemudian kita di sini di peminjaman kita ID buku juga. Lalu di sini kita buat peminjaman dengan ID mahasiswa. Kemudian di sini ID petugas. Kemudian di sini kita masukkan semua recordnya. Ini kembali. Kemudian di sini kita masukkan tanggal pengembalian. Dan yang terakhir yang ada di tabel peminjaman ini yaitu tabel tarif denda. Nah, di sini saya akan memasukkan satu record ya berupa rumus ya. Recordnya yaitu tentang keterlambatan. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan rumus keterlambatan dengan cara klik kanan ke build. Nah, di sini kita tuliskan dari rumus ini berguna untuk mengetahui keterlambatannya itu berapa hari. Misalkan pengembaliannya 3 hari. Kemudian keterlambatan yang dilakukan oleh mahasiswa mengembalikan buku itu berapa hari, bisa langsung otomatis tercatat atau terhitung. Kita masukkan rumusnya yaitu keterlambatan sama dengan titik 2 dalam kurung tanggal pengembalian dikurang tanggal kembali. Kita klik OK. Nah, sudah. Di sini juga saya akan menghitung dendanya agar otomatis kita buat ya rumusnya itu kita buat di sini buat denda titik 2 untuk menyatakan rupiah. Di sini kita buat dalam kurung rupiah titik dan keterlambatan di sini dikali 1000 karena dendanya itu 1000 jadi kita kali 1000 ya kita klik OK. Nah, ketika kita run, kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, akan tampil di sini tadi dengan keterlambatan 3 hari, di sini contohnya 3 hari, maka dendanya akan 3000. Selanjutnya seperti itu, maka akan tampil secara otomatis, tidak kita inputkan secara manual. Kalau sudah kita masukkan rumus tadi. Jadi itulah
Pengertian dan cara membuat query. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang form. Form merupakan objek database yang dapat digunakan untuk membuat antarmuka pengguna atau aplikasi database. Form adalah halaman yang ditampilkan sebagai interface antarmuka antara user dengan database. Dengan adanya form, user dapat menginput data dengan tampilan di layar komputer yang lebih nyaman dibandingkan dengan melihat sekumpulan atau setumpuk data pada sebuah tabel. Terdapat 3 kumpulan dari form ini, yaitu property, method, dan event, di mana property merupakan panjang lebar dan one object, method adalah prosedur atau function yang akan dijalankan misalnya untuk membuat suatu perkalian, maka dibutuhkan script atau program untuk menentukan prosedur perkalian. Kemudian event, yaitu kejadian yang memicu atau mengakibatkan suatu metode yang sudah dibuat bisa dilaksanakan, misalnya di prosedur perkalian pada event one click, artinya prosedur kalian akan dijalankan apabila terjadi mouse diklik oleh user. From ini digunakan untuk mempresentasikan ke user atau penerima input dari user data-data dalam tabel atau query dalam bentuk interface grid, tombol, dan lain-lain pada control window. Nah, di sini ada beberapa cara membuat from pada Microsoft Access. Nah, kita ke menu create dulu ya. Ini ke create. Nah, di sini ada from design, from blank, from wizard, navigation, dan more. Ini merupakan tools yang menu-menu yang untuk membuat form. Di mana fungsi dari form ini digunakan untuk membuat form secara otomatis. Untuk from design ini, di form design ini digunakan untuk menambahkan ke add async files. Nah, di sini kita bisa menambahkan sesuai keinginan kita dari tabel-tabel, atau kita membuat tabel buku, mahasiswa, peminjaman, atau petugas. Nah, bisa juga kita menambahkan 2 tabel sekaligus ke satu form. Itu bisa kita buat di from design ini. Kemudian untuk from blank atau formulir kosong itu untuk digunakan untuk membuat formulir kosong, dan from wizard digunakan untuk membuat form yang dipandu oleh Microsoft Access. Kemudian untuk navigation digunakan untuk membuat form navigasi. Untuk more from menampilkan pilihan membuat multiple item from, datasheet, speed from, modal dialog, pivot card, dan pivot table. Nah, di sini saya akan buat form query peminjaman dengan form. Nah, sudah tersedia seperti ini. Kita ubah saja. Di sini kita buat form peminjaman. Kemudian kita ubah logo. Kita bisa memasukkan logo di insert image. Nah, kita pilih saja yang mana. Seperti ini. Nah, sekira mau mengecilkan atau mengaturnya, kita ke property sheet. Kita ke clip. Kita pilih stretch. Nah, otomatis akan seperti itu. Nah, kemudian saya akan menambahkan button yang dimana bisa menambahkan record, menghapus, ataupun memindahkan record dari record 1 ingin melihat ke record 2, kita bisa membuat buttonnya di sini. Nih, kita buat di sini. Di sini kita pilih ini next, finish. Kita ke view biar mudah ya. Sini. Hapus dulu, kita umum saja. Kita lihat dulu ke form design, kita button, kita buat. Ini kita pilih ini, kemudian pilih kembali ini, kita finish juga, kemudian kita pilih lagi finish, kemudian pilih lagi. Nah, sudah selesai kita buat ini, kita akan membuat button tambah. Kita ke record operation, kemudian kita pilih add record, new record, kita next. Ini kita ubah menjadi tambah. Finish. Kita ambil buttonnya lagi, kita record operation, kita pilih simpan, kita ubah tulisannya menjadi simpan, kita next, kita finish. Kita tutup dulu. Untuk menambahkan button lagi, button hapus, record operation, delete record,
Next, kita ubah dulu. Ini menjadi hapus. Nah, seperti itu. Finish. Kita tutup dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita atur juga. Di sini ya. Bawah aja. Nah, seperti itu. Jika di view, kita lihat view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini bisa diubah. Bisa kita ingin menambahkan record, tinggal klik ini, kita masukkan recordnya, lalu kita simpan jika sudah selesai. Jika ingin menghapus salah satu record, kita tinggal klik hapus. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan lagi, yaitu total bayar. Caranya, kita ke ini dulu ya, kita desain view-nya dulu. Kita scroll ke bawah. Ini ya, terus seperti itu. Untuk ini kan kita akan membuat total bayar nih. Kita ke textbook. Ini ya. Kita baca total bayar. Di sini kita masukkan rumus. Rumusnya keterlambatan dikali dengan tarif denda. Nah, seperti itu. Di sini kita akan tambahkan rupiah untuk menyatakan rupiah ya. Sini dan kita atur di sini. Lihat di sini ya. Total bayar sini kita panjang. Nah, kita lihat dulu ke. Nah, maka akan langsung ada total bayarnya Rp3.000. Itu akan otomatis ya buat misal kita di sini tanggal pengembaliannya kita buat hari ini today. Tuh. Kita pencet keterlambatan 6 hari, maka total bayarnya akan 6.000. Seperti itu. Kemudian saya akan mendesain dulu tampilannya agar lebih menarik. Ini kita buat jadi dulu saja ya. Kita mati. Ya. Untuk lebihnya kita buat jadi itu ini juga ya. Ini tambah misalnya. Ayo bagi kita pakai objek. Ini ya buat. Itu untuk ini kita dulu birunya. Kita biru ya. Nah, kalau jangan kita lagi. Nah, maka jangan. Kemudian kita simpan. Oke, ini kita close ya. Kemudian di sini saya akan tambah query. Buku mahasiswa ada tulisannya sama. Kita lihat buku. Kita buka bukunya. Nah, kita masuk lagi biru. Ini. Buttonnya bisa kita ada biru mudaranya kita copy saja. Buku. Kemudian kita klik kita atur nah itu kita atur saja. Untuk tarif dendanya kita hapus saja. Ini tarif dendanya kita hapus saja. Terus itu di sini kita menjadi punya biru. Oke, ya. Kita lagi untuk membuka bisa. Ini untuk pengonsep. Seperti itu. Sini kita buka buku.
kita simpan. Oke, untuk pinjaman sudah buku mahasiswa. Terbit, form dicoba, lalu dimasukkan. Lalu kita memberikan ke fresh, jika kita masukkan dengan LG. Sampai seperti kita salin saja di form buku. Ini untuk form ya, untuk cepat membuat form. Ya. Kita tulis sendiri. Oke, copy ke mahasiswa, sini kita kontrol klik. Sini jangan sedikit. Kemudian kita save. Dan nama form pinjaman. Tugas. Fit form. Untuk ini lalu kita masukkan kembali. Nanti fresh. Ya namanya kita buat. Ini warnanya the color. Tanpa seperti itu. Kita save. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan cara membuat report pada Microsoft Access. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu report. Report merupakan laporan atau salah satu media yang digunakan untuk menampilkan data dalam Access. Report digunakan untuk melihat hasil atau output dari data yang sudah kita input di dalam database. Report merupakan fasilitas dalam Microsoft Access yang berfungsi untuk mencetak data dalam bentuk laporan. Dengan report, kita menjadi lebih leluasa dalam membuat laporan. Data yang digunakan untuk membuat laporan dapat berasal dari tabel maupun query. Jika kita lihat di sini pada Create terdapat menu-menu report, yaitu ada report, report design, blank report, report wizard, dan label. Untuk membuat report itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan design view dan report wizard. Nah, di sini saya akan mencoba membuat report dengan menggunakan report design. Caranya, kita klik di sini report design. Di sini kita coba lebarkan saja. Di sini kita ke property sheets, lalu kita ubah selection tipenya menjadi report. Nah, di sini saya sudah report, lalu kita kembali ke add existing fields. Kita tambahkan semua fields-nya yang akan kita jadikan report. Lalu tinggal kita susun saja. Kita pisahkan fields ini, kita copy, lalu kita paste di sini. Ini kita hapus saja. Nah, lakukan hal yang sama dengan semua fields-nya. Ini kita hapus. Tinggal kita ratakan agar terlihat lebih rapi. Sudah kita rapikan seperti ini, kita tarik, kita rapatkan bagian back header-nya ini ke atas agar terlihat lebih rapi. Ini juga kita tarik agar terlihat lebih rapi. Ini saya akan membuat judul laporannya, yaitu dengan cara klik kanan, lalu report header atau footer ini. Itu kita klik title untuk menambahkan judulnya. Di sini saya beri laporan buku. Lalu di sini kita juga bisa mengeditnya. Kita edit fontnya menjadi, di sini saya berikan ukuran 22, lalu kita ganti menjadi Calibri. Teks align-nya saya ganti menjadi center. Lalu ini saya ubah menjadi bold. Untuk warnanya, di sini saya beri warna biru yang ini. Lalu tinggal kita rapikan saja. Sekarang kita lihat laporan yang sudah kita buat dan klik view ini, report view. Nah, kira-kira seperti ini tampilan laporan yang sudah kita buat. Jika ingin menambahkan tanggal, di sini kita klik date and time ini. Kita buat misalnya tanggal hari ini, kita klik OK. Tinggal kita rapikan saja. Lalu kita lihat lagi dengan klik view, report view. Ini akan jadi seperti ini.
Di sini juga kita bisa melihat report yang langsung jadi dengan klik report yang ada di sini. Nah, jika kita klik report tadi, tampilan yang sudah jadinya akan jadi seperti ini. Ini untuk tampilan yang kita desain sendiri tadi. Tabel selanjutnya di sini ada tabel mahasiswa. Maka kita akan buat report mahasiswanya. Untuk caranya hampir sama seperti tadi. Yang membedakan di sini adalah kita akan menambahkan gambar pada report mahasiswanya. Seperti tadi kita klik property sheet. Pastikan selection tipenya itu report. Jika sudah, kita ke add existing fields. Nah, di sini kita masukkan semua fields mahasiswanya. Itu tinggal kita rapikan seperti report sebelumnya. Sama, kita rapikan. Sudah kita rapikan seperti ini, saatnya kita untuk menambahkan gambarnya. Klik ke insert image ini. Insert image ini berguna untuk kita menambahkan gambar yang kita gunakan. Nah, kita seperti ini. Jika sudah, kita tarik ini, kita rapikan agar terlihat lebih rapi. Kita akan menambahkan judulnya. Caranya sama seperti tadi. Kita klik report here atau footer, lalu kita tarik saja. Lalu kita tambahkan judulnya dengan klik title ini. Title ini berfungsi untuk menambahkan judulnya. Kita buat di sini laporan mahasiswa. Caranya sebenarnya sama saja seperti report sebelumnya. Yang membedakan hanya di sini kita tambahkan gambar. Kita atur seperti tadi. Font size-nya 22, font name-nya Calibri, lalu text align-nya kita ubah menjadi setan. Terus font weight-nya kita ubah menjadi bold. Lalu di sini saya balik biru seperti tadi. Tinggal kita rapikan saja judulnya. Kita letakkan di tengah seperti ini. Nah, untuk melihat hasil yang sudah kita desain tadi, report view. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Sudah terdapat gambar, di sini ada data-data mahasiswa. Sama seperti report buku tadi, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini laporan bukunya, ini laporan mahasiswanya. Itu kurang lebih. Nah, untuk menyimpan report yang sudah kita buat tadi, caranya sangat mudah. Kita klik kanan, lalu kita klik save. Kita ubah sesuai dengan nama yang ingin kita buat. Jika tadi kita sudah buat namanya report buku, di sini kita buat report mahasiswa. Lalu kita klik OK. Maka dia akan bertambah report di sini menjadi report buku dan report mahasiswa. Nah, kita lihat tampilan reportnya jika kita klik report langsung. Maka dia akan seperti ini. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, di sini tadi saya sudah mendesain report peminjaman dan juga report petugasnya, tapi tidak saya record karena untuk mempersingkat waktu. Di sini report peminjaman untuk cara membuatnya sama seperti report buku tadi, seperti ini desainnya sama seperti laporan peminjamannya. Nah, kemudian untuk report atau laporan petugas itu sama seperti report mahasiswa, karena kita tambahkan gambar di sini seperti ini. Nah, coba kita lihat untuk report peminjamannya, kita view report view, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Sama seperti report buku tadi. Ini kita report view dulu semuanya. Tampilan report buku seperti ini, tampilan report mahasiswanya seperti ini. Kemudian laporan peminjamannya atau report peminjaman tampilannya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu laporan petugas. Laporan petugasnya sama seperti laporan mahasiswa, kita tambahkan gambar, lalu kita coba view, report view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini untuk laporan petugasnya. Sekarang kita akan menyimpan report peminjaman dan report petugasnya. Dengan cara sama seperti tadi, kita klik kanan lalu klik save, kita beri nama report peminjaman. Nah, maka dia akan tertambah di sini. Tadi yang hanya ada 2 menjadi 3. Lalu kita save juga untuk laporan petugasnya. Kita beri nama report petugas. Kita klik OK. Report petugasnya juga sudah tertambah di sini. Lihat hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini. Untuk report buku, report mahasiswa, report peminjaman, dan report petugas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini saya akan membuat Switchboard Manager. Tapi saya akan menjelaskan dulu apa itu Switchboard Manager. Switchboard Manager adalah sebuah prompt navigasi berisi tombol-tombol perintah untuk menampilkan objek database yang sudah dibuat sebelumnya. Objek database di sini maksudnya tabel, query, prompt, dan report. Baiklah, saya akan buat switchboard. Pertama,
Kita klik di sini dulu, lalu kita klik yes. Nah, kalau sudah seperti ini, kita edit dulu. Kita ganti sheetboard name-nya dengan menu utama, perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya. Langsung aja kita klik new. Nah, di sini saya akan membuat teksnya dengan data buku, dan dokumennya kita ganti dengan form in mode. Lalu formnya kita buat dengan from buku. Oke. Lalu kita klik new lagi. Di sini saya akan membuat teksnya dengan laporan peminjaman. Dokumennya kita ganti dengan open report, dan reportnya kita buat dengan report peminjaman. Oke. Dan yang terakhir adalah new. Kita buat lagi terakhir dengan teks keluar. Lalu dokumennya exit application. Lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close saja, lalu close. Maka tabelnya ini sudah ada sheetboard item dan formnya seperti ini. Nah, ini yang kita buat tadi. Kita lihat data bukunya seperti ini, dan laporan peminjamannya seperti ini. Dan terakhir ini keluar. Sekian dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.